Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah Kamilah. Saya Reni Silvianti. Saya Regina Wijayanti Admin. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang siklus pendapatan. Berikut ini adalah alur materi yang akan kami jelaskan tentang siklus pendapatan yang kami bagi berdasarkan bab. Bab pertama berisi tentang pengertian, tujuan, dan fungsi dasar dan fungsi yang terkait. Bab kedua berisi tentang diagram dan aktivitas bisnis siklus pendapatan. Bab ketiga, dokumen yang digunakan dan catatan akuntansi yang digunakan. Bab keempat, ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan. Dan bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya, apa itu siklus pendapatan? Siklus pendapatan yaitu suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Selanjutnya, tujuan siklus pendapatan yaitu untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Fungsi dasar siklus pendapatan menurut Romney pada tahun 2005 ada 3 fungsi dasar SIA dalam siklus pendapatan. Yang pertama, mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, pengawasan untuk memastikan keandalan data serta menjaga sumber daya perusahaan. Dan selanjutnya, fungsi yang terkait dengan siklus pendapatan yaitu fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Selanjutnya, fungsi-fungsi lainnya dalam siklus pendapatan. Yang pertama, semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat valid atau benar adanya. Yang ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan sudah dicatat. Dan yang keempat, semua transaksi dicatat dengan teliti dan akurat. Yang kelima, aset dijaga dari kehilangan atau pencurian. Dan yang keenam, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Diagram siklus pendapatan. Ada 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan, yaitu yang pertama, penerimaan pesanan dari para pelanggan atau entry pesanan penjualan. Yang kedua, pengiriman barang. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. Yang keempat, penagihan kas. Penerimaan pesanan dari pelanggan. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap yang dapat dilihat pada diagram sebelumnya. 3 tahap tersebut yaitu: yang pertama, mengambil pesanan dari pelanggan. Yang kedua, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan. Yang ketiga, memeriksa ketersediaan persediaan. Selain itu, proses entry pesanan juga memasukkan kegiatan terkait yang mungkin ditangani oleh bagian pesanan penjualan ataupun oleh departemen terpisah untuk pelayanan pelanggan, yaitu menjawab pertanyaan pelanggan. Selanjutnya, pengiriman barang atau shipping. Proses pengiriman ini mencakup 2 tahap yang bisa dilihat pada gambar di samping. Kedua tahap dalam proses pengiriman ini yaitu mengambil dan mengepak pesanan kemudian mengirimkan pesanan tersebut. Departemen bagian penggunaan dan pengiriman yang melakukan aktivitas tersebut. Penagihan dan piutang usaha atau billing. Aktivitas dasar yang ketiga pada siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Pada gambar di samping menunjukkan penagihan dan pembaharuan piutang usaha sebagai proses terpisah dan keduanya dilakukan oleh 2 fungsi terpisah dalam departemen akuntansi. Penagihan kas atau cash collection. Tahap terakhir dalam siklus pendapatan adalah penagihan kas, di mana kasir merupakan orang yang melapor pada bendahara, menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Oleh karena kas dan cek dari pelanggan dapat dicuri dengan mudah, maka fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab atas pencatatan kiriman uang pelanggan seharusnya tidak memiliki akses fisik ke kas atau cek.
Dokumen. Dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama surat order pengiriman dan tembusannya, yang kedua faktur dan tembusannya, yang ketiga rekapitulasi harga pokok penjualan, dan yang terakhir keempat yaitu bukti memorial. Kemudian catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus pendapatan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, jurnal penjualan, yang kedua kartu piutang, yang ketiga kartu persediaan, yang keempat kartu gudang, yang kelima jurnal umum. Jurnal penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Jika perusahaan menjual beberapa macam produk dan manajemennya memerlukan informasi penjualan menurut jenis produknya, dalam jurnal penjualan dapat disediakan kolom-kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk tertentu. Kemudian kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Kemudian kartu persediaan merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaannya. Kartu gudang. Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang yang bertujuan untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Kemudian jurnal umum, yaitu catatan yang digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Kemudian pada bab yang keempat yaitu ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan. Aktivitas yang pertama yaitu entry pesanan penjualan. Untuk ancamannya yaitu yang pertama pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kedua penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan yang buruk. Kemudian untuk prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu yang pertama pemeriksaan edit entry data. Kemudian yang kedua persetujuan kredit oleh manajer bank, kredit bukan oleh fungsi penjualan, atau catat yang akurat atas saldo rekening pelanggan tersebut. Kemudian ancaman untuk entry pesanan penjualan yang ketiga yaitu legitimasi pesanan, yang keempat habisnya persediaan, biaya pergundangan, dan pengurangan biaya. Kemudian prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu tanda tangan di atas dokumen atas kertas atau tanda tangan digital dan sertifikat digital untuk e-bisnis. Kemudian yaitu sistem pengendalian persediaan. Kemudian untuk aktivitas yang kedua yaitu pengiriman. Ancaman yang terjadi pada pengiriman yaitu salah satunya kesalahan pengiriman, di mana barang dagangan yang salah jumlah maupun salah alamat. Kemudian ada pula pencurian persediaan. Prosedur untuk pengendalian yang dapat diterapkan atas ancaman-ancaman tersebut yaitu yang pertama, rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan, yaitu pemindahan kode gratis, pengendalian aplikasi entry data, kemudian batas akses fisik ke persediaan, yang terakhir yaitu dokumentasi semua transfer internal perhitungan secara periodik. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan, aktivitas penagihan dan piutang usaha. Ancaman yang ketujuh, kegagalan untuk menagih pelanggan. Yang kedelapan, kesalahan dalam penagihan. Yang kesembilan, kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbaharui piutang. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Pengendalian edit data entry. Daftar harga. Rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar. Laporan bulanan ke pelanggan. Aktivitas penagihan kas. Ancamannya pencurian kas. Prosedurnya mengendalikan yang dapat diterapkan. Pemisahan tugas, meminimalisasi penanganan kas, kesepakatan logbook, konfirmasi pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan. Rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dalam memproses penerimaan kas. Selanjutnya, aktivitas masalah-masalah pengendalian umum. Ancamannya kehilangan data, kinerja yang buruk,
Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana. Pengendalian akses secara fisik dan logis. Persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan, siklus pendapatan merupakan serangkaian alur yang terjadi berulang dalam perusahaan yang meliputi kegiatan pengolahan informasi dengan cara menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan dan pembayaran kas. Siklus pendapatan dibagi menjadi 4 aktivitas dasar, yaitu penerimaan pesanan, pengiriman barang, penagihan dan piutang usaha, dan penagihan kas. Pada materi ini membahas siklus pendapatan pada perusahaan dagang dan dikhususkan pada bidang, fungsi departemen pada siklus pendapatan, dan alur informasi transaksi yang menghubungkannya. Yang kedua, dokumen dan catatan yang menyediakan data lengkap, pemeliharaan catatan historis, mendukung pengambilan keputusan, dan mendukung laporan keuangan. Dan yang ketiga, mengungkapkan resiko yang ada pada siklus pendapatan dan teknik pengendalian yang dapat mengurangi resiko tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.